Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Anggara, NPM 1717051044. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir praktikum machine learning. Nah, jadi yang untuk pertamanya itu di sini kita suruh menganalisis data dari data optical radar. Sebelumnya sudah saya download di link yang tersedia. Terus itu tugas kita yang pertama itu penjelasan data dan analisis data. Terus isi datanya itu apa aja. Terus yang kedua itu yang kita lakukan itu clustering dengan partitional dan hierarki. Nah, yang diantaranya itu ada analisis matrix distance dengan time series, partitional dengan k-means, lakukan elbow graphic dan graphic plot. Selanjutnya itu ada hierarki, K-tree dengan grafik dendrogram. Terus yang task ketiganya itu di sini kita lakukan klasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree dengan data 80% training dan 20 dataset. Terus nanti kita akan menjelaskan decision tree yang dihasilkan, tabel hasil prediksi training, dan hasil dari testingnya. Nah, lalu lanjut saja di sini. Untuk yang pertama itu kita lakukan. Yang pertama itu kita import data. Di sini sudah saya jalankan. Kita import data yang kita download itu namanya Winnipeg dataset. Lalu untuk hasilnya itu sumerinya seperti ini. Lalu selanjutnya dikarenakan setelah saya input itu terdapat nama label yang seperti saya blok ini, di sini saya melakukan perubahan pada kolom names untuk khusus label aja yang di sini. Lalu hasilnya itu perubahan seperti di sini untuk nama labelnya. Lalu selanjutnya itu setelah kita lakukan import data, kita normalisasikan dulu datanya. Di sini min data menggunakan apply min data, kita ambil datanya. Terus untuk sini kita lakukan std data. Kita sudah lakukan std data. Selanjutnya normalisasi data. Di sini karena datanya sangat banyak, saya menggunakan scale my data itu dari 1 sampai 300. Nah, di sini untuk view norm datanya itu seperti ini. Dari 1 sampai dengan 300. Di sini sampai dengan 300. Lalu selanjutnya kita mencari jarak objek. Di sini saya menggunakan metodenya itu Manhattan. Lalu untuk plot distance objek itu plotnya itu terdapat seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita lakukan partisi k-means clustering, di mana key data, key means itu normalisasi data dengan 5. Jadi di sini untuk hasilnya itu seperti ini. Terus yang kita lakukan selanjutnya adalah partisi elbow clustering. Untuk plotnya sendiri akan menghasilkan seperti ini. Akan saya buka picture-nya biar lebih jelas. Nah, untuk elbow yang telah dihasilkan itu seperti ini. Lalu selanjutnya setelah kita lakukan elbow clustering, di sini saya melakukan hierarki clustering, di mana class distance object dengan method average. Lalu untuk hasil plotnya itu bisa kita lihat di sini. Untuk hierarki clusteringnya. Nah, lalu untuk plot tree, untuk K-tree-nya sendiri itu setelah kita lakukan
kita memanggil fungsi cut3, itu akan menghasilkan seperti ini dengan batasan 3. Dia akan seperti ini. Itu untuk yang pertama. Terus untuk selanjutnya, untuk decision tree-nya, di sini kita load dulu library party-nya. Setelah kita load library party, selanjutnya kita untuk analisis feature itu menggunakan library fisik. Lalu setelah itu kita melakukan partisi data training dan data test. Nah, di sini untuk membuatnya itu kita deklarasikan dulu untuk variabel membuat train test. Lalu selanjutnya kita buat data train, variabel data train, di mana nanti kita panggil membuat data train test. Di sini kita deklarasikan my data dengan batasan 80%, 0,8 untuk data train, dan untuk data testnya itu 0,2. Nah, untuk membuat model data train, di sini saya menggunakan package rpart. Setelah kita install kedua package ini, lalu kita panggil untuk digunakan. Setelah kita jalankan keduanya, maka akan tampil di sebelah sini. Lalu selanjutnya untuk selanjutnya setelah kita lakukan fungsi sini, lalu untuk dia akan menghasilkan plot itu seperti yang di kanan ini. Nah, jadi nanti ketika dia tidak memenuhi syaratnya itu akan turun, lalu seterusnya. Nah, untuk memprediksi data, kita prediksi data tes itu menggunakan fungsi berikut. Dia akan menampilkan berisi crop type. Nah, terus untuk uji trainnya itu kita menggunakan fungsi sini dengan rumusnya itu yaitu hasil dari pihak table crop type dibagi dengan sum dari table crop type, maka akan mendapat hasil 0,0294844. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari soal yang pertama. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.